Ya, selamat bergabung, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan belajar mengenai akar persamaan. Menggunakan metode regularisasi dan iterasi. Ya. Oke, kita mulai saja untuk metode regularisasi. Metode ini masih sama yang kemarin, masih mencari akar persamaan. Kalau yang ini kita menggunakan kemiringan atau gradient, ya. Dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. Jadi kita ada range awal, kemudian kemiringannya berapa, kemudian dari 2 titik tadi ini kita mengestimasi untuk titik C dari akar interpolasi linearnya. Kita nanti mencari C yang paling baik gitu ya. Atau ini namanya regularisasi atau false position ya. Jadi posisi mana yang mendekati, yang tidak dipakai, dibuang gitu ya, karena tidak benar. Jadi yang ini nama lainnya false position. Jadi prinsipnya dari suatu range awal A sampai B ini nanti kita cari kemiringannya. Kemiringan garis itu adalah gradien atau tangan arah. Jadi menghitungnya tangan. Tangan itu Y dibagi X. Jadi perubahannya dibagi X. Y-nya itu yang vertikal ini ya, tumbuh Y-nya ya. Nah, jadi Y-nya sepanjang ini ya. Karena segitiga siku-sikunya kita ambil di sini. Nah, maka slope-nya ini atau kemiringannya Y-nya ini ya semua ini. Nah, dari yang Y tingginya FB-nya ini sama FA-nya, ya. Kalau ini titik A-nya, ini F-nya ada di bawah sumbu X, ya berarti jadi min jadi plus ya. Jadi tingginya FB plus FA. Secara umum perubahan itu selisih FB min FA. Walaupun nanti kalau FA-nya min jadi min jadi plus gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah, plus atau minus yang penting selisih dari F-nya dibagi B min A. Jadi selisih dari Y dibagi X. Nah, dari sini ini kita ambil suatu range tertentu, kemudian nanti kita cari X-nya. Nah, jadi X-nya ini kalau kita ambil FA-nya ini untuk yang paling gampang, ya, karena FA-nya yang akar itu kan nanti masuk di sini ya. FA yang akar itu kita nanti mencari titik C yang paling mendekati pada saat Fx-nya 0. Jadi pada saat FA-nya nanti uh, dicari dari FA sama FB-nya berapa, nanti dicari pendekatannya sampai C-nya ini mendekati hasil Fx-nya 0. Sini ya. Nah, nanti ini disederhanakan, diambil X-nya saja ketemunya rumus ini. Jadi ini bisa dibuktikan sendiri, boleh dikali silang, boleh diambil X-nya. Tinggal aja di bawah ya, pindah ke atas, ini pindah juga boleh sama aja. Jadi ini kali ini, saling dengan kali ini nanti diambil X-nya saja ketemu rumusnya ini. Jadi algoritmanya dari fungsi fx-nya, pertama menentukan batas bawah sama batas atas, ini biasanya dari soalnya. Kemudian toleransi error E-nya, atau iterasi maksimum. Itu biasanya soalnya minta sampai errornya sekian atau iterasinya sekian kali, begitu ya. Dari fx sama batas range-nya, error sama nilai atau iterasi maksimum, kita dari sini menghitung nilai fa-nya. F dalam kurung A atau FA sama aja ya. Dan FB-nya dari range awal tadi AB-nya kita hitung FA, FB. Kemudian kita hitung nilai X yang baru. X yang baru dihitung dari FB dikali A min FA dikali B dibagi FB min A. Jadi nilai FB-nya tadi berapa dikali A-nya ya, dikurangi nilai FA-nya berapa dikali FB-nya dibagi FB min FA, nanti ketemu X-nya berapa, kemudian kita hitung FX-nya. Nah, FX-nya ini dari FX-nya kita lihat errornya masih dalam range-nya error enggak? Karena kalau ada error berarti nilai fx-nya ini harus lebih kecil atau sama dengan errornya. Kalau lebih besar berarti masih lanjut lagi ngitungnya ya, belum selesai. Atau iterasinya diminta berapa kali? Kalau iterasinya 10 kali, ini baru iterasi 1 ya. Nanti iterasinya sampai 10 kali, kalau mintanya 10 kali gitu. Jadi setelah kita menghitung fx, kita lihat fx dikali fa apakah lebih kecil 0? Karena prinsip akar itu ditemukan pada saat fx f-nya itu plus sama minus ya. Jadi yang satu f-nya ada yang di atas, yang plus yang satu ada yang di bawah. Jadi nanti akan didekati sehingga nanti ketemu titik C di sini fa-nya atau fc-nya ini 0.
Nah, jadi kalau hasil FA-nya sama FB-nya ini tidak negatif, berarti tidak ada akarnya, kan begitu prinsipnya kemarin ya. Nah, jadi kita cek fx dikali fa apakah negatif, lebih kecil 0 ya. Kalau lebih kecil 0, maka b sama dengan x. Jadi kita ambil x ini yang baru sebagai b-nya. B yang tadi dibuang karena salah gitu ya, terlalu jauh range-nya, b-nya dibuang, ambil x-nya. Kalau fb dan fb sama dengan fx, jadi yang kita pakai x-nya, b-nya ya. Jika tidak, maka A-nya yang X. Ya, maka F sama Fx ya. Kemudian sampai errornya lebih kecil dari error yang dijatuhkan atau sama ya. Atau interaksi maksimumnya diminta berapa kali, maka ketemu X yang terakhir. Maka akarnya itu X-nya ini. Jadi mencari FB, FA, Fx gitu ya. Masuk ke rumusnya X-nya, masuk Fx-nya, nanti cari yang perkaliannya negatif atau kurang dari 0. Kalau yang positif nggak ada akarnya, karena sama-sama di atas sumbu X ya. Jadi prinsip akar itu ditemukan jika range-nya itu ada di antara yang F-nya salah satunya plus, yang satunya min. Nggak boleh sama-sama plus atau sama-sama min, nggak ada akarnya ya. Jadi akar ditemukan hanya pada saat FA sama FB-nya beda tanda, plus sama minus ya. Contoh soal seperti ini. Nah, ini contoh soalnya mencari akar dari fx sama dengan x e pangkat min x plus 1, di mana ini bilangan e-nya ya. Nah, ini menghitung x-nya berapa akarnya. Kalau kita di ini minta interval min 1 sampai 0, itu ada kata farsi, mau cari sampai 10 iterasi, maka kita menghitungnya 10 kali. Ya. Nah, biar nggak lama ngitungnya, pakai bantuan Excel. Ini paling sederhana pakai Excel. Secara umum menghitungnya seperti ini ya. Dari range-nya A sama B-nya ini kita hitung FA sama FB-nya. Ini A-nya min 1, B-nya 0, masukkan FA-nya sama FB-nya. Jadi kalau F min 1, ya ini X-nya diganti min 1. Min 1 kali E pangkat min 1 plus 1. Tinggal cek di kalkulator, dipencet ya. E pangkat min 1, min 1 ya, karena min X ya. Jadi E pangkat plus 1 dikali min 1 plus 1, ketemunya min 1,71828. Kalau di Excel, E itu EXP ya, eksponen. Nah, jadi min 1 dikali EXP dalam kurung pangkatnya 1 ya, atau nggak usah ditulis ya, di 1 pangkatnya ya. Pakai eksponen 1 plus 1, ketemunya ini min 1,71828. Jadi ketemunya min ya. Kita lihat B-nya. B-nya 0 tadi yang diminta di soalnya ini range-nya. Masukkan ke F0. F0 berarti 0, E pangkat min 0 plus 1, ketemunya 1. Jadi kita lihat dari A ini ketemunya F-nya, FA-nya min 1, yang FB-nya plus 1. Nah, jadi ada beda plus sama minus ya. Berarti ini pasti ada akarnya. Akarnya berapa? Kita iterasi sampai 10 kali. Yang diminta 10. Jadi kita hitung X-nya. A kali FB min B FA dibagi FB min B FA ya. A-nya tadi min 1, FB-nya 1 ya. Dikurangi B-nya 0 dikali FA-nya min 1,71228 ya. Dimasukkan di sini. Yang atas dihitung berapa, bawah berapa ya. Dibagi sama FB min FA. Ketemunya min 0,36788. X-nya ketemunya ini dimasukkan ke Fx ya. Fx-nya ya, X-nya ini diganti min 0,36788, pangkat min 0,36788 ya, plus 1. Ini ya, dimasukkan ini. F dan X-nya ya. Ketemunya 0,46. Nah, ini ketemunya F-nya plus ya, karena Fx-nya plus ya, maka kita cari FA-nya yang min ya. Yang min itu di FA-nya ini tadi, yang min 1,78 ini. Nah, berarti kita ambil range yang baru sekarang A sama X1 ya. Nah, jadi range baru sekarang A sampai X1, A-nya min 1, X1-nya min 0,36788. Ini iterasi yang pertama. Yang kedua sama ya. A, B-nya ini iterasi yang baru, FA, FB-nya berapa, nyari X-nya berapa, nanti ketemu Fx-nya berapa, oh Fx-nya positif, berarti kita ambil range yang tadi yang negatif, masih FA ini, masih A-nya, min 1. Min 1 sampai 0,16742. Sorry, X-nya ini ya. Min 0,50331. Ini kan Fx-nya ya. Jadi X-nya dari A sampai min 0,30331. Nah, ini diiterasi sampai 10 kali. Atau kalau kalian mau lebih ringkas, ini sudah saya buatkan sebentar ya Excel-nya. Excel-nya di sebentar.
Nah, ini untuk yang, oh bukan, ini metode diseksi yang pertemuan sebelumnya. Sorry, salah gambar. Metode yang mana berarti? Interpolasi sebentar ya. Nah, ini regular pass. Nah, jadi soal yang tadi saya capture masuk ke sini soalnya ya. Nah, ini tinggal intervalnya yang di awal, iteran 1 ini X-nya min 1 sampai 0 ini ya. Nah, ini tinggal masuk ke FA-nya. FA tadi rumusnya ini kan X, E pangkat min X plus 1. Nah, maka FA-nya ini sama dengan ini yang di rumusnya di atas ini ya. Nah, sama dengan tinggal klik ini ya. Ini A-nya kan di posisi B8. Nah, tinggal diklik sama dengan B8-nya diklik. Kali, karena rumusnya E pangkat min X ya, dikalinya bintang. E-nya EXP ya, eksponen dalam kurung min B8. Karena kan X-nya di B8 ya, jadi min X tadi, E pangkat min X. Dalam kurung tutup ya, plus 1. Nah, tinggal di enter gitu ya. Sudah di enter, tinggal ke bawahnya nanti di copy gitu ya. Di rumusnya ini FA-nya yang FB rumusnya sama tapi B-nya yang di C8. Ini kan ya. Nah, berarti kita ambilnya C8 bintang EXP min C8 plus 1. Nanti enter gitu ya. Nah, X-nya kita akan tadi hitungnya rumusnya X tadi F mana? A FB min B FA dibagi FB min FA. Jadi A FB. Jadi X-nya ini A-nya kan di B8 ya. B8 dikali E8. E8-nya itu yang ini FB-nya. Jadi A dikali FB dikurangi B dikali FA. B-nya itu ada di C8. FA-nya itu ada di D8. Nah, jadi makanya B8 bintang E8 min C8 bintang D8 dibagi FA min FB ya. Jadi FB min FA. FB-nya itu ada di E8 ya. FA-nya di D8. Dibagi E8 min D8. Di dalam kurung semua ya, karena yang pembilangnya sendiri, penyebutnya sendiri baru dibagi. Nah, tinggal di enter. Ini X-nya sudah ketemu. Fx-nya, kalian bisa copy dari rumusnya FA atau FB tadi, tinggal nanti diambil untuk X-nya F8, karena X-nya ada di F8 ya. Jadi Fx-nya sama yang tadi, X, E pangkat min X plus 1. X-nya ada di F8, jadi F8 dikali eksponen min F8 karena min X-nya plus 1. Ini rumusnya Fx. Nah, sudah di enter. Dari sini dilihat ini, Fx-nya kan ini positif. Berarti kita ambil F yang sebelumnya negatif, yang A-nya ini. Maka range sekarang kita pakai yang A-nya masih min 1, ini ya, min 1. B-nya ini X yang baru tadi ini. Nah, ini jadi B-nya. Berikutnya, yang lainnya ini kita tinggal copy yang atas. Jadi ini tinggal ambil kelas ini di drag ke bawah ya, diseret ke bawah, nanti sudah keluar munculnya FA. Ini juga sama, kita tinggal kelas ini kita drag ke bawah, sudah muncul B-nya, FB-nya. Ini juga X sama Fx sama ya. Nah, dari Fx-nya ini ketemunya positif kan ya. Positif, maka kita ambil F yang sebelumnya yang negatif. F yang sebelumnya negatif itu masih FA ini. Nah, berarti masih kita pakai yang nilai A-nya ini tadi min 1. Di range yang berikutnya min 1 sampai X yang baru ini min 0,53 yang tadi yang kita hitung terakhirnya min 0,50331 seperti ini. Tinggal di copy ya. Ini sama dengan copy-nya ini gitu ya. Dan seterusnya tinggal hitung FA, FB, X sama Fx ini dihitung lagi sampai 10 kali. Jadi ini yang iterasinya baru dikerjakan sampai 4 kali, yang lainnya nanti dilanjutkan sendiri. Jadi caranya begini, cara menghitungnya pakai Excel ya. Jadi menghitung pakai Excel-nya lebih cepat seperti ini. Kita kembali ke yang PPT ya. Nah, jadi ini kan ditulis lebih panjang ya, dari 1, 2, sampai 10. Ya mungkin terlalu panjang kalau ditulis, nanti kalau ujian tulis lengkap nggak cukup waktunya, maka disarankan nanti kalau ujian menggunakan Excel aja ya, tinggal copy rumusnya ke bawah, udah ketemu X-nya berapa. Nah, jadi tabel yang terakhir ini.
Karena sampai 10 iterasi ya ini sampai 10 dilakukan sampai 10 ketemu X-nya berapa. Dari X-nya ini sudah mendekati 0, ini 0,00001 ya mendekati 0. Maka akar dari persamaan tadi ketemunya akar terberatnya min 0,56714. Nah, jadi nanti kalau ujian mau lengkapi angkanya pakai seperti ini saja ya. Kalau begini nanti kelamaan ya. Walaupun boleh seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yang metode terbuka. Ini merupakan metode pencarian akar persamaan berdasarkan satu atau lebih akar awal itu tanpa harus mengetahui interval di mana akar tersebut berada. Jadi kalau ini nilai awalnya berapa ya, nggak usah cari intervalnya. Jadi kita cari dari nilai awalnya, nanti didekati, hasilnya nanti bisa konvergen, bisa dikonvergen. Kalau metode tertutup tadi, karena selisih FA/FB-nya ada plus minus, maka pasti ada bukannya yang konvergen. Kalau yang terbuka ini mungkin tidak konvergen atau divergen. Jadi kemungkinan bisa konvergen itu memusat di satu titik tertentu atau divergen. Ya, divergen itu bisa tambah besar gitu ya, tambah besar, nilai tambah besar berarti nggak ada nilainya. Tambah kecil, tambah kecil, sampai paling kecil ya, sampai habis gitu ya. Dan nilainya nggak pernah stabil, nilainya selalu berubah-ubah, itu divergen. Kalau ini nilainya cenderung sampai berapa iterasi sama, itu konvergen, memusat. Ya. Kalau divergen menyebar. Contohnya, mencari akar sederhana dari ini. Ini kalau kita, kan karena persamaan kuadrat ya, kita kuadratkan sempurna atau pakai rumus ABC juga bisa ini bisa dikuadratkan ya. Jadi kalau kita cari akarnya ini S kuadrat min S min 6, ini akarnya X min 3, S min 2 gitu ya. Jadi akarnya 3 sama 2. Nah, jadi kita nanti cari akar sesungguhnya 3 sama 2 ini ya. Nah, kalau pakai iterasi kita ketemu nilai X-nya salah satu. Bisa 3-nya saja atau 2-nya saja. Jadi kalau pakai metode iterasi sederhana, kita ambil X dari salah satu dari uh, persamaan ini ya, kita ambil X-nya. Ya, jadi persamaan soalnya ini kita ambil X-nya, bisa ada dua ini, ada X kuadrat, ada X, bisa ambil dua-duanya. Kalau kita ambil X kuadratnya, maka X kuadratnya sama dengan X plus 6. Ya, X kuadratnya sendiri, maka min X min 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus semua ya, plus X plus 6. Atau X-nya, karena kuadratnya kita hilangkan, kita butuh X-nya ya, maka X-nya tinggal di akar dari X plus 6. Atau kita pakai X yang satunya ini. Nah, kalau X-nya ini kita ambil, berarti X-nya ini kan negatif, ini pindah ke kanan jadi positif ya, jadi plus. Jadi X-nya sama dengan X kuadrat min 6. Boleh pakai akar, boleh pakai ini. Kalau kita pakai X yang bawah ini, X kuadrat min 6, nah ini kita iterasi, ya, iterasikan XI plus satunya juga nanti rumusnya sama. XI kuadrat min 6 ya, masukkan seterusnya. Jadi iterasikan 0, masukkan 2,5. Misalnya ini nilai awalnya 2,5 yang dari soalnya. 2,5 masukkan di X-nya yang baru, X kuadrat min 6 ya, masukkan X-nya min 2,5 kuadrat min 6, ketemu 0,25. Kemudian masukkan lagi 0,25 untuk S yang kedua berikutnya, cari S yang berikutnya min 0,593. Hitung lagi ketemu S-nya 29, hitung lagi ketemu 8.000 sekian, hitung lagi 7.000 sekian. Nah, dari hasil S-nya ini divergen ya, dari 0, sampai 700 ribuan sekian ya, 722 sekian ini namanya divergen. Karena nggak memusat ke satu nilai tertentu. Jadi selesai. Sampai sini nggak diteruskan ya, karena ini nggak ada nilai konvergennya. Maka kita pakai yang persamaan berikutnya. Karena yang kuadrat min nggak ketemu solusinya, kita pakai yang akar X plus 6. Nah, kalau akar X plus 6 ini sama prinsipnya. Dari nilai awalnya dihitung X yang baru. Dari nilai yang baru ini kita hitung lagi X yang baru lagi. Terus sampai berikutnya ya. Nah, dilihat ini 2,9, 2,9 sampai mengerucut ke nilai angka 3, 3, 3. Hitung lagi tapi 3 terus. Nggak akan kemana-mana selalu angka 3 terus. Jadi akhirnya ini kita dapat nilai yang konvergen, nilai yang memusat di angka 3. Jadi akarnya sama dengan 3. Ini untuk iterasi yang sederhana. Jadi kalau persamaannya bisa kita ambil X-nya 2 kali, ya kita hitung dua-duanya, yang mana yang konvergen ya. Kalau salah satu dihitung sudah konvergen, sudah. Kalau tidak konvergen, baru kita hitung X yang lainnya. Ini latihan soalnya. Nah, materinya sudah selesai. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di belajar di materi yang lainnya. Sampai
Jumpa lagi, selamat belajar ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.